Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog khusus malam ini dengan tema peluang investasi perindustrian dan juga pariwisata Kota Padang. Dan telah hadir dua orang narasumber kita. Pemirsa, yang pertama ada Bapak Dr. Haji Azmi Morsidi. Ini merupakan konsultan investasi investor Dubai dan Malaysia yang langsung datang ke Malaysia, dari Malaysia ke sini begitu ya Pak Haji ya. Dan juga sudah ada Bapak Sekda Kota Padang, Bapak M. Zalmi. Baik, kita akan langsung melanjutkan pembicaraan. Nah, baik, kita ini pengen tahu ini Pak ya, mungkin invest seperti apa ini atau pembangunan seperti apa yang terjadi antara pemerintah Kota Padang dan juga investor. Mungkin tadi Bapak Azmi telah memberikan bocoran Gunung Padang. Mungkin ini seperti apa detailnya begitu Pak? Ya, jadi kawasan Gunung Padang itu kita namakan dalam perencanaannya kawasan wisata terpadu Gunung Padang. Nah, tidak saja Gunung Padang ya yang dimaksud dengan kawasan wisata terpadu itu, tetapi termasuk Pantai Padang, termasuk Pelabuhan Muaro itu. Kemudian mau dikembangkan juga Padang Bay City di sana. Kemudian Siti Nurbaya. Kemudian Pantai Air Manis yang di seberangnya. Sampai ke Pantai Air Manis begitu. Ya. Kemudian termasuk kawasan Kota Tua yang di Pasar Gadang itu. Nah, Muaro yang dulunya ya awal Kota Padang itu di sana, ya direncanakan sebagai pelabuhan marina. Nah, dengan 5 ya, objek wisata, kawasan wisata terpadu itu, diharapkan nanti itu merupakan kawasan rekreasi dan kawasan budaya, kawasan legenda juga, kawasan untuk wisata juga, alam. Nah, misalnya saja Gunung Padang, nah, di samping di sana ada legenda Siti Nurbaya yang sudah ya tidak sulit lagi menjualnya itu karena sudah punya nama. Nah, kita rencanakan ya, juga ada cable car nanti dari puncak Gunung Padang itu ya Pak Cik Azmi ya. Nah, itu direncanakan sampai ke daerah Purus dekat Danau Cempago itu. Nah, kemudian direncanakan juga ada seawall tempat ya apa namanya ikan di bawah laut itu. Nah, kemudian ada terowongan juga di sana. Kemudian ada pembangunan hotel di kawasan Imani, kemudian pelestarian ya dan konservasi kawasan Kota Tua itu. Jalan kereta api yang dulu ada dari Simpang Haru sampai ke Muaro itu kita ya aktifkan lagi begitu, Pak. Ya, jadi seperti itu ya. Sehingga kawasan yang Muaro itu seperti zaman tempo dulu lagi. Nah, ini seperti itu diciptakan. Ya, baik Cik Azmi, apakah memang ini merupakan impian dari why you choose Gunung Padang, especially itu membangun Kota Padang ini, Cik Azmi? Sebenarnya ini ada wawasan kepimpinan Padang yang diketuai oleh Pak Wali Kota. Beliau yang mempunyai impian untuk membangun Kota Padang sebagai wawasan government idea. Kita hanya enhance ya untuk membantu dengan secara teknikalnya keperluan untuk mencari formula untuk memudahkan supaya formula dapat diselaraskan untuk menjayakan promosi peluang-peluang yang ditawarkan oleh Kerajaan Padang kepada pihak investasi luar. Maka potensinya memang amat tinggi kerana pada kesan ekonomi sekarang tentu sekali banyak negara-negara yang memerlukan satu peluang untuk merangsangkan ekonomi dengan mencari tempat-tempat peluang-peluang pelabuhan yang baru. Maka saya nampak bayangan kepimpinan Pak Wali Kota ini amat meluas yang berwawasan jauh. Yang mana beliau berkata kepada kita sebagai investor, beliau mempunyai wawasan untuk menjadikan Padang ini sebagai wawasan 2028 untuk menjadikan Padang ini sebagai sebuah negara maju, sebagai metropolitan pembangunan industri, sebagai hub perdagangan yang seperti mana telah dimulai dengan yang kita di brief sepanjang lautan pada hari ini, seperti yang ada di pelaksanaan port Seribayu. Seribayu Port so port ini telah di-expansionkan Teluk Bayur. Teluk Bayu satu expansion
port yang telah akan diusahakan oleh pelaburan asing yang datang dari Eropah, ini satu pertanda yang baik. Maka ini pembukaan kepada kemasukan pelaburan asing, hanya satu kepastian yang diperlukan oleh pihak pelaburan seperti kita sebagai penasihat ekonomi sebenarnya kepada Kerajaan Padang di atas lantikan Padang tadi, maka kita telah bersepakat untuk membantu pihak Kerajaan Padang supaya membuat satu cadangan formula tambah nilai yang untuk meyakinkan supaya kita mengadakan satu formula yang mana boleh menarik pelaburan asing dan yakin kepada Padang yang boleh menjamin satu keutamaan keselamatan pelaburan. Kedua, Kerajaan Padang telah berjanji untuk menggunakan sistem pentadbiran yang transparan dan akan mengadakan satu polisi yang lebih efektif dan juga satu administratif yang akan mengamalkan sistem bertoleransi dalam menerima setiap cadangan pelaburan. Ini potensi yang boleh menjadi satu formula daya tarikan yang boleh meyakinkan kemasukan pelaburan asing ke Padang ini, insya-Allah. Ya, investornya ini pure dari investor Dubai Investor or sebagai economic advisor to Kerajaan Negeri Padang, saya yakin jika committed the local government sekarang yang committed dengan bersedia untuk melakukan perubahan yang drastik dengan menawarkan satu sistem polisi yang sedikit liberal dalam mengundang kehadiran pelaburan asing ini, saya yakin ianya bukan hanya daripada Middle East, malah daripada Eropah dan juga daripada US dan juga malah daripada Nusantara sendiri akan yakin Padang ini sebagai peluang investment. Ya, Cik Azmi sendiri melihat peluang investasinya seberapa besar ini? Sekiranya ini terjadi dengan kesediaan pihak pemerintah Padang untuk bersedia mencadangkan satu dasar seperti mana yang telah diamalkan oleh negeri China misalnya. China sekarang telah menjadi kuasa ekonomi yang ketiga. Kenapa mereka lebih maju? Sebab sedangkan pada satu ketika 30 tahun yang lalu mereka hanya sebuah negara seperti mana yang kita kenal sebagai sebuah negara komunisme yang mengamai 3 sistem kepahaman dan setelah tahun 1978 mereka telah mengamalkan 3 sistem pemerintah itu komunisme di Beijing dan juga di Taiwan sosialis dan di Hong Kong demokrasi. Setelah melakukan satu perubahan yang drastik dengan 2,7 bilion populasi, mereka telah menjadi sebuah negara yang maju dengan masa yang tersingkat. Dalam masa 30 tahun sudah menjadi negara maju. Sedangkan dalam keadaan 30 tahun yang lalu keadaannya serupa dengan Indonesia. Begitu juga yang berlaku di India, mereka melakukan transformasi ekonomi, perubahan ekonomi dalam tahun 1979. Apabila melakukan satu perubahan yang drastik, maka mereka juga telah menjadi kuasa ekonomi yang ke-6 sekarang. Dan ambillah kita contoh yang paling terkecil di mana yang berlaku di Middle East, di Timur Tengah, iaitu Dubai. Kita ambil contoh. Hanya dengan masa 18 tahun, kerajaan yang di bawah pimpinan Sheikh Mohammed Al-Rashid yang Presiden Dubai dan juga Vice Presiden to UAE dan juga Perdana Menteri Dubai telah melaksanakan satu transformasi rombakan dasar yang drastik yang mengamalkan sistem ekonomi yang liberal. Apabila dasar ini dilakukan dan dibuat sebagai satu formula yang boleh menarik, iaitu amalan mereka satu kerajaan yang transparan, yang membuat dasar yang efektif dan membuat menawarkan peluang-peluang investment yang secara bertoleransi menimbangkan segala ukuran perundangan investment, maka ini menjadi satu daya tarikan dengan tawaran misalnya kenapa terjadi pertumbuhan perindustrian Dubai sebagai satu hub industri financial center, hub financial pelabuhan